Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita dapat melanjutkan perkuliahan kita mata kuliah teknik penulisan karya ilmiah. Pada kesempatan ini kita akan membahas bagian-bagian apa saja yang harus ada di dalam sebuah karya tulis ilmiah, yaitu skripsi, yang nantinya kawan-kawan pasti mengerjakan skripsi untuk menyelesaikan masa studinya di Fakultas Tarbiyah. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini mari kita pahami dulu kiranya apa-apa saja yang harus ada di bagian awal, bagian isi nanti, dan nanti pada terakhir pada bagian akhir ya. Oke, langsung saja kita masuk pada bagian awal. Kira-kira apa saja yang harus dimuat pada bagian awal ini? Nah, adapun bagian awal dalam skripsi itu dapat dikatakan sebagai halaman formalitas. Kenapa jadi formalitas? Karena di bagian awal ini ada beberapa seperti cover, halaman judul, surat pernyataan keaslian tulisan. Nah, dari semua bagian-bagian ini merupakan bagian yang harus ada di dalam skripsi. Nah, tentu kita harus memformat, membuatnya sesuai dengan pedoman penulisan skripsi kita. Nah, kemarin kita sempat sudah bahas bagaimana cara membuat cover. Kawan-kawan sudah bisa. Lalu membuat halaman judul juga sudah kita praktekkan. Nah, lalu selanjutnya ada halaman surat pernyataan keaslian tulisan. Bagaimana isi narasinya. Nah, itu kawan-kawan bisa membuka pedoman penulisan skripsi yang sudah dibagikan di grup. Nah, jadi kawan-kawan bisa sudah mulai untuk memformat maupun mengetik pada perangkatnya masing-masing. Nah, sehingga nantinya ketika ingin mengajukan sidang skripsi, maka halaman ini harus dilampirkan dalam skripsinya. Nah, lalu selanjutnya ada halaman surat persetujuan skripsi. Nah, itu nanti akan disetujui oleh kedua pembimbing. Ada pembimbing metodologi penelitian dan juga ada pembimbing bagian bahasa dan teknik penulisan. Nah, dari kedua pembimbing ini memiliki masing-masing tugas nantinya untuk membimbing kawan-kawan dalam menyelesaikan skripsi. Nah, sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan awal, kenapa mata kuliah ini perlu kita pelajari? Nah, karena melihat dari beberapa sidang ataupun munaqashah yang telah dilaksanakan, itu ada masih beberapa yang dalam penulisannya masih keliru ya. Oleh sebab itu maka diadakanlah mata kuliah ini dan dipilihkan seorang pembimbing khusus untuk membimbing bagian bahasa dan teknik penulisan. Nah, lalu selanjutnya itu ada halaman pengesahan. Nah, halaman pengesahan ini biasanya itu disahkan setelah sidang skripsi. Nah, itu ada ketua penguji, anggota penguji, itu 2 orang. Nah, itu contohnya bisa kawan-kawan lihat di pedoman skripsi. Selanjutnya ada halaman moto, ini bebas saja. Untuk fontnya pun juga bebas, kawan-kawan boleh mengambil dari sumber manapun boleh, baik itu dari Al-Quran, hadis maupun yang lainnya.
Selanjutnya pada halaman persembahan. Nah, halaman persembahan ini biasanya skripsi ini dipersembahkan kepada siapa gitu. Ucapkan terima kasih kepada siapa itu. Nah, itu kawan-kawan juga bisa melihat di pedoman penulisan skripsi ataupun melihat kepada skripsi yang sudah sebelumnya diujikan. Nah, itu bisa kalian akses melalui IDRUIN Antasari. Nah, selanjutnya pada halaman abstrak. Nah, halaman abstrak ini yang harus kita muat itu ialah nama kita, judul, fakultas kita, lalu nama dosen pembimbing. Itu di atasnya ya, bagian atas. Nah, lalu selanjutnya apa-apa saja yang harus dimuat dalam abstrak ini, maka kita harus memuat itu diantaranya bab 1, latar belakang masalah kita. Nah, tetapi dalam abstrak ini itu merupakan penjabaran secara singkat dari isi skripsi kita dari awal sampai habis. Nah, jadi untuk abstrak ini itu maksimalnya 1 halaman, spasinya 1. Lalu untuk poin-poin yang harus dimasukkan di situ tadi diantaranya bab 1 tadi ya, latar belakang, rumusan masalah. Nah, lalu tujuan penelitiannya. Nah, lalu pada bagian selanjutnya itu ada bab 3. Itu teknik pengumpulan data, jenis penelitian, tempat penelitian, dan sebagainya. Nah, lalu pada bagian akhir itu ialah hasil penelitian yang harus kawan-kawan deskripsikan secara singkat hasil penelitian yang telah ditemukan. Artinya, untuk halaman abstrak ini tujuannya untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi skripsi yang kita tulis. Kalau skripsinya sampai 100 halaman kan butuh waktu banyak untuk menyelesaikan itu. Nah, maka kalau kita melihat abstrak saja dan kita membuat abstrak itu sudah sesuai dengan poin-poin yang diperlukan, maka si pembaca sudah paham apa yang dilakukan si penulis, apa yang diteliti oleh penulis. Tentu sudah terbaca melihat dari abstrak yang ditulis. Nah, untuk contohnya juga kawan-kawan bisa lihat di pedoman penulisan ataupun skripsi yang sebelumnya. Selanjutnya halaman kata pengantar itu silakan juga lihat pedoman, halaman daftar isi. Nah, nanti kita akan mencoba belajar bagaimana cara membuat daftar isi baik itu otomatis ataupun secara manual. Nah, nanti kawan-kawan sesuaikan saja kiranya lebih mudah yang mana, otomatis atau secara manual. Selanjutnya transliterasi itu ada juga di pedoman, daftar tabel, daftar gambar grafik diagram, dan yang terakhir daftar lampiran. Oke. Selanjutnya ada bagian utama. Nah, bagian utama itu ada bab 1, bab 2, dan bab 3. Ya. Bab 2, bab 3, bab 4, dan yang terakhir itu ada bab 5. Jadi skripsi ini terdiri dari 5 bab. Nah, apa-apa saja yang harus dimuat dalam bab 1 pendahuluan itu diantaranya latar belakang masalah, tentu sudah pasti latar belakang masalah yang mendasari penelitian yang kita teliti. Selanjutnya definisi operasional. Nah, definisi operasional ini menjelaskan atau menjabarkan dari judul yang kita pilih. Supaya dalam penelitian itu jelas maksud-maksud yang kawan-kawan akan teliti nantinya. Nah, itu definisi operasional ini harus memiliki acuan baik itu dari berbagai sumber ataupun
dari narasi kawan-kawan sendiri agar penelitian yang ingin diteliti itu jelas arahnya kemana. Selanjutnya ada fokus penelitian atau rumusan masalah. Nah, untuk fokus penelitian itu dikhususkan untuk penelitian kualitatif. Sedangkan kalau misalkan jenis penelitian kawan-kawan itu kuantitatif, maka gunakanlah istilah rumusan masalah. Oke ya, itu bedanya. Selanjutnya ada tujuan penelitian, alasan memilih judul, signifikansi penelitian, penelitian terdahulu. Nah, penelitian terdahulu ini, nanti kita akan minta kawan-kawan mencari berbagai sumber rujukan, baik itu dari jurnal maupun dari skripsi yang telah lalu, yang mana judul kawan-kawan itu ada kemiripan ataupun ada sedikit kesamaan, sehingga itu bisa dijadikan sebagai penelitian terdahulu atau kajian pustaka istilahnya kalau dulu. Kalau sekarang kita menggunakan istilah penelitian terdahulu. Nah, itu biasanya paling tidak dua skripsi atau 2 jurnal. Kalaunya lebih dari 2 itu lebih bagus juga. Lebih bagus ya. Lebih banyak, lebih baik gitu. Agar tujuannya itu melihat bagaimana cara penjabaran orang dari skripsi orang yang terdahulu dengan skripsi yang kita nantinya akan lakukan. Begitu. Selanjutnya ada sistematika penulisan. Nah, sistematika penulisan itu bisa nanti juga kawan-kawan lihat skripsi yang terdahulu ataupun pedoman penulisan. Nah, bab 2 ini landasan teori menyesuaikan nantinya dengan penelitian kawan-kawan. Nah, bab 3 itu metode penelitian. Adapun bagian-bagiannya diantaranya ada jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, seperti wawancara, observasi, dan dokumenter ataupun angket. Nah, jadi nanti kawan-kawan bisa menyesuaikan teknik pengumpulan data apa yang akan digunakan nantinya. Selanjutnya ada teknik pengolahan data dan analisis data, dan yang terakhir itu prosedur penelitian. Nah, dan yang keempat itu laporan hasil penelitian. Nah, laporan hasil penelitian ini ada 3 poin yang harus dimuat, yaitu gambaran singkat lokasi penelitian, baik itu sejarah, jumlah guru di sekolah yang kawan-kawan teliti, sarana prasarana, dan lain sebagainya. Itu dimasukkan. Selanjutnya penyajian data. Nah, penyajian data ini kawan-kawan nanti mendeskripsikan hasil penelitian yang telah ditemukan, baik itu dari observasi, wawancara, maupun dokumenter. Dan yang terakhir itu ada analisis data. Analisis data ini kita mengkonfirmasi antara data yang kita temukan di lapangan dengan teori yang kita gunakan di bab 2. Apakah sudah sesuai atau tidak. Nah, itu gunanya analisis untuk mengklarifikasi gitu ya. Oke, yang selanjutnya itu ada bab 5 penutup. Itu poin-poinnya ada 2, simpulan dan saran-saran. Nah, seperti makalah yang biasanya kawan-kawan bikin. Nah, adapun bagian akhir, ini masuk pada bagian akhir sudah ya. Nah, bagian akhir itu diantaranya ada daftar pustaka, lampiran, dan yang terakhir itu daftar riwayat hidup. Nah, daftar pustaka juga nantinya kita akan kita bahas juga bagaimana teknik penulisannya. Nah, lampiran-lampiran ini kawan-kawan nanti bisa melampirkan baik itu pedoman wawancara, observasi, ataupun dokumenter, surat-surat yang
mendukung dalam penelitian saudara, seperti surat riset, surat setelah riset dan lain sebagainya. Itu dilampirkan saja. Foto-foto juga bisa dilampirkan, foto-foto ketika kita melakukan penelitian di sekolah misalnya, baik itu ketika kita wawancara, observasi dan sebagainya. Dan yang terakhir tuh daftar riwayat hidup kawan-kawan masing-masing. Nah, begitulah untuk bagian-bagian yang harus dimuat nantinya dalam skripsi. Saya harapkan mulai sekarang kawan-kawan siapkan, tentukan judul apa yang ingin diteliti nantinya, dan kalau bisa itu dikonsultasikan dengan dosen pembimbing. Artinya dosen pembimbing di sini tidak hanya fungsinya tidak hanya mengaksesikan KRS saja ketika awal semester, nah tetapi gunakanlah kita untuk saling konsultasi bagaimana cara kita untuk menyelesaikan studi kita, lebih tepatnya kalau bisa itu tepat waktu ya. Nah, mudah-mudahan kawan-kawan bisa mempersiapkannya. Sebagaimana tugas final kita kemarin itu membuat proposal. Nah, jadi bagian-bagian yang harus ada di dalam proposal itu sudah tergambar oleh kawan-kawan, sehingga mulai sekarang kawan-kawan sudah mulai nih mencari kira-kira apa yang dijadikan sebagai penelitian. Lalu disusunlah berdasarkan bagian-bagian yang kita bahas hari ini. Nah, selanjutnya kawan-kawan nanti juga bisa searching ya, googling bagaimana cara membuat skripsi atau bagaimana cara menentukan judul. Itu banyak sekali di sumber-sumber, baik itu di YouTube maupun di Google. Nah, jadi kita di sini ya, karena kita dalam keadaan kuliah daring ya, sehingga di sini kita fokuskan dalam belajar mandiri ya. Belajar mandiri artinya kawan-kawan mengeksplor secara luas sumber-sumber yang bisa dijadikan acuan untuk belajar di rumah. Nah, terakhir saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatian. Mudah-mudahan kita dapat melanjutkan pembahasan kita minggu depan mengenai bahasa dalam menulis skripsi. Lalu nanti kita akan bahas juga bagaimana tidak membuat sih, tapi di pedoman itu sudah ada literasi, transliterasi ya, bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan hari ini. Terima kasih sekali lagi. Saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekhilafan dalam penyampaian materi hari ini. Mudah-mudahan kawan-kawan sehat selalu, diberikan kekuatan, kedabahan dalam menyelesaikan studinya tepat waktu. Amin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.